Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu ayah bunda insyaallah dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada hari ini di saum yang ke-18 kalau tidak salah kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di tengah-tengah kondisi kita yang berpuasa, di tengah-tengah kondisi pandemi Covid-19 yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan insyaallah dengan seluruh keterbatasan kita berpuasa di tahun ini, seluruh amal ibadah Ramadan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita ditempatkan di sebaik tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alam terding salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum memulai kajian, kemarin ada yang bertanya di DM di live ya. Pas kita live kemarin, mungkin sebelum memulai kajian pada sore hari ini, lanjutan dari bab puasa yang akan kita bahas, mungkin Ustaz akan menjawab pertanyaan ini, namun pertanyaannya ini agak dikit masalah salah juga ya, namanya wong nanya kayak tidak jawab, mana caranya tapi dijawab agak porno dikit ya. Minta maaf saya menjawab pertanyaan ini ya. Tidak bohong lah, pertanyaannya live langsung ya. Ustaz jawab, ini admin screenshotkan ke Ustaz. Dari Andra 7848 bertanya, Ustaz mau tanya, kalau ada wong onani sebelum sahur besar, sahur dia tidur bangun jam 12 siang, dia dalam keadaan tak suci, macam mana puasanya batal tak tak? Sebenarnya Ustaz belum nak bahas masalah puasanya batal tidak itu, tapi yang jelas nak kita garis bawahi dulu, banyak ini yang harus diklarifikasi sebenarnya. Ya, dia melakukannya ini sebelum sahur, maksudnya sebelum sahur ini di waktu sahur apa malam hari apa habis sisa apa habis tarawih ya. Yang kedua, gawe yang dia gawe ke ini dewek tidak benar, bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan gawe ini hukumnya haram, tidak boleh kita melakukannya. Lalu kemudian yang ketiga, dia tidur bangun jam 12 siang, berarti kan tak semayang subuh. Amalah dia melakukannya sebelum sahur, lalu dia tidur bangun jam 12 siang, wah banyaknya. Jadi belum bisa dijawab pertanyaannya. Mungkin Yandra bisa dirinci lagi pertanyaannya, tapi yang jelas gawe ini sudah dua yang tidak benar. Satu, gawe yang dia gawekan sebelum sahur ini tidak benar, dan yang kedua, dia tidur tidak semayang subuh itu. Man taraka salatan muta'abbidan faqad kafara dzihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka jelaslah kekafiran bagi dirinya. Jadi Rasul yang ngomong itu, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara dzihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka jelaslah kekafiran bagi dirinya. Jadi Andra banyak itu masih yang nak Ustaz tanyakan, mungkin belum diperinci. Sebelum Ustaz menjawab, karena jawabnya kita tidak acak basing-basing Bapak Ibu. Kayak Ustaz jawab basing, rupanya pertanyaannya tidak lengkap. Makanya saya kalau ditanya wong nak lengkap-lengkap, sama cak wong nanya, Ustaz kalau kita nangis puasa batal apa tidak? Kita jawab tidak batal. Alhamdulillah. Berarti tidak batal Ustaz kalau nangis. Kalau nangis tidak batal. Cuma kita baru terpikir kan, ngapo kau tuh nangis? Habis makan pempek Ustaz, ngirup cuko pedesan. Nyawa kau pedesan ngirup cuko batal. Ya tak? Jadi Ustaz sekarang trauma, jadi kalau nak nanya ini nak lengkap-lengkapnya, nak ngapo. Jadi benar juga kan, dia kan cuma nanya nangis tadinya, ya Ustaz kalau nangis batal tak kalau puasa? Kita nangis keluar banyak mata, ya kita jawab tidak. Cuma kita tidak tahu penyebab nangisnya itu, rupanya habis ngirup cempek kepedesan, batal nang, mana habis makan pempek cak-ucak wah udah itu.
Baik, anak siapa lah itu. Dalam kita akan melanjutkan kajian kemarin, kita Ustaz sudah jelaskan puasa tahunan nih yang kita lakukan setiap tahun. Saya ulang dikit, kemarin ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, ada 10 hari di awal Zulhijjah, puasa di 10 hari di awal bulan Muharram, Rajab dan bulan Sya'ban. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya. Ada puasa yang bisa kita lakukan per bulan. Kemarin per tahun kan, tahunan. Ini bulanan. Apa puasa itu? Dalam setiap bulan seorang disunahkan berpuasa di awal bulan, di pertengahan dan di akhirnya. Begitu juga pada hari-hari Ayyamul Bid, yaitu pada 13, 14, 15 kalender Hijriah. Adapun disunahkan dalam ada Senin dan Kamis. Begitu juga pada hari Jumat disama dengan hari yang sebelumnya. Di puasa bulanan itu ada namanya puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu puasa hari-hari muti kata wong. Dia puasa setiap tanggal 13, 14, 15 kalender Hijriah kecuali 13 Zulhijjah itu Karena 13 Zulhijjah itu tahrim, waktu yang haram kita berpuasa. Karena hari tasyrik, hari makan minum. Nah, di luar dari itu ada puasa sunnah tiap bulan tanggal 13, 14, 15. Kata guru ana fadilahnya siapa yang galak puasa Ayyamul Bid ini, insyaallah awet muda. Kejinguannya muda terus. Umur lah 50, kejinguan pecah 20 tahun. Rupa yang nyingok, tak pakai kacamata. Pakai kacamata, balik lagi, 50 lagi. Serius, kata guru Ustaz, barilah salah satunya awet muda, insyaAllah. Jadi kalau kamu nak kejinguan awet muda, puasalah Ayyamul Bid. Kalau Ustaz ni belum baca ngerutinnya, kadang dapat, kadang tidak itu, bila kejinguan muda, apalagi bangsa di rutin ke. Banyak orang kalau ngomong ke Ustaz hari ini umurnya baru 20 ya. Ay, dalam hati aku lagi. Iya, banyak orang nanya kalangan di luar sana kalau ketemu Ustaz ni. Ustaz Alin cak umur masih 20, cak imut-imut, jaga imut-imut apa amit-amit. Amit-amit bukan imut-imut, ada. Itu puasa bulanan, Puasanya 3 hari, 13, 14, 15. Adapun puasa yang pekanan atau mingguan, biasalah jangan nyebut minggu, Ahad. Kalau seminggu ganti dengan sepekan, Puasa pekanan, kapan itu? Senin dengan Kamis. Setiap pekan kita bisa mengambil puasa Senin Kamis. Puasa per tahun melebur dosa kita setiap tahun. Puasa bulanan melebur dosa kita yang kita lakukan selama sebulan. Dan puasa pekanan pun akan melebur dosa-dosa yang kita lakukan selama sepekan itu. Ada juga yang harian Ustaz. Ada puasa Nabi Allah Daud. Memang puasa ini puasa Nabi Daud. Orang galak ngomong kan, puasa Nabi Daud, puasa Nabi Muhammad Puasa Nabi Daud ini yang mengujinya Rasulullah. Aku tidak menemukan puasa sebaik puasanya Daud. Jadi puasa Nabi Daud ini yang mujinya Rasulullah SAW. Bahkan Rasul menganjurkan kita untuk berpuasa Daud ini. Sehari puasa, sehari dak, sehari puasa, sehari dak. Itu puasa tiap hari namanya. Jadi hari ini puasa, besok idak, hari ini puasa, besok idak. Hari ini itu namanya puasa Nabi Allah Daud. Kalau di Palembang Ustaz ini sudah dapat ijazahnya sebenarnya puasa Daud, cuman belum ngawikinya dari Ustaz Hendra Jainuddin, pimpinan pesantren Aulia Cendekiah. Beliau sudah mendawamkan puasa Daud ini mungkin sudah 15 tahun kali. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Sampai sekarang beliau ini segar bugar dengan puasa ini. Sumu tasihu, puasalah kamu, maka kamu akan disehatkan oleh Allah. Memang Ustaz ini kelemahannya kalau puasa sunnah ini itulah, di luar Ramadan ini jadwal ini Ustaz ini wong yang termasuk tak bisa ngatur jadwal. Dari pagi sampai ke malam ngisi jadwal ini. Pernah berapa kali puasa sunnah tak kuat ngisi jadwal lebih dari 3-4 ekor. Sementara sehari dulu kadang 8 dulu. Cerita inilah corona ini di rumah gawe ini. Katik gawe lain, muka HP, makan tidur baca Quran, makan tidur baca Quran, itulah. Aku ngomong ke ujung pipi tembem ini sekarang ini. Untung puasa mendak Ramadan lah nambah 10 kilo kali ini. Jadi adapun yang puasa yang kita lakukan setiap hari namanya puasa Daud tadi Janganlah engkau mengira bahwa maksud puasa hanyalah meninggalkan makan dan minum, bersenggama dengan wanita, karena Rasulullah SAW bersabda, kan min shaimin laisa lahu min syami la ju' wal atas. Jadi kita jangan berpikir puasa ini hanya menahan lapar dan haus.
kita harus paham di balik dosa yang membatalkan puasa, ada dosa, ada gawian kita yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang mana membatalkan pahala puasa? Seperti yang dikatakan oleh hadis ini tadi, kam min shaimin laisa lahu min siyami laju wal atos. Dia puasa tapi gawenya bisa membatalkan pahala puasa. Jadi dia tidak dapat apa-apa. Dapatnya cuman apa dengan ya, kalau bahasa kita tuh payah. Apa yang dapat cuma lapar dengan haus baik. Oleh karena itu berpuasa ini harus kita benar-benar perhatikan. Sempurnanya puasa adalah dengan menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan harus disertai dengan menjaga mata dari melihat hal-hal yang tidak baik dan menggiurkan. Menjaga mulut dari mengucapkan hal yang tidak bermanfaat, serta menjaga telinga mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena orang yang mendengarkan adalah teman orang yang berbicara, dan dia mendapatkan dosa seperti orang yang menggunjing atau mendengarkan. Begitu pula diwajibkan menjaga seluruh anggota tubuh, sebagaimana menjaga kemaluan dan perut dari makan dan syahwat. Di dalamnya sebuah hadis Rasulullah SAW katakan kepada kita, khamsun yufatirna shaimin al-kadhibu wal ghaiba wan namima wan nadharu bisyahawat wa yaminul kadzib. Ini yang harus diperhatikan ya oleh para jamaah, kawan-kawan live streaming Instagram yang dimuliakan Allah. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada dia yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal. Kalau batalkan puasa tidak usah dibahas lah. Kali budak kecil juga tahu, makan, minum, berhubungan badan di siang hari. Bahkan kalau yang ketiga berhubungan badan di siang hari ini kena damnya. Kemarin sudah Ustaz jelaskan pula. Jadi yang lebih bahaya ini adalah yang batalkan pahala puasa. Kalau batalkan puasa is okay. Tapi yang bahaya ini adalah membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya hilang. Apa itu kata Rasulullah SAW? Khamsun yufatirna shaimin. 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya yang batal, tapi pahalanya. Apa yang pertama? Al-kadhibu, berbohong. Jadi orang-orang yang berbohong, pahala puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya habis. Makanya terutama ibu-ibu, hati-hati nih. Hati-hati, kayak ditanya nih, mama minta duit, kata duit. Bunda minta duit, kata duit. Awak duit ada, bohong mama, batal mah. Pahala puasanya, hati-hati. Yang galak mudikan anak, ya. Apalagi bapak-bapak, kayak tanya oleh bininya. Sebenarnya galak ngajar ibu-ibu, inilah kesempatan nak tahu laki kamu berbini, apa poligami apa tidak. Tanyalah lagi bulan Ramadan ini, Pak. Mama nak nanya sebenarnya. Apa ada bini lagi apa tidak? Awas Pak, jangan bohong, kata Ustaz Ali Bata. Ini banyak ibu-ibu praktek sudah ini, kau Ustaz Ali lah ini katanya. Apa nanya? Wah, papa jawabnya kalau tidak bohong, iyo ma, iyo. Agak bela mah, jawabannya habis buku. Bahaya ini kalau laki lah macam itu ya. Jadi ternyata berbohong ini bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak ada batal, tapi pahala puasanya batal. Makanya hati-hati dengan yang pertama ini ya. 5 bagian yang bisa membatalkan puasa, apa pahala puasa, al-kadzibu. Yang kedua yang membatalkan pahala puasa ini ya wal ghaibah. Ya. Yang membatalkan pahala puasa yang kedua ghibah. Kalau bahasa kita menggunjing. Oh ni kalau ngomong, wih kau ni tak boleh ngomong ke si A ni, kau ni berghibah kau ni. Aku tak ada ngomong ke wong Ustaz. Memang ionian, justru ionian itulah namanya berghibah. Kalau tidak namanya fitnah. Fitnah itu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wong galak maling, kamu ngomong ke dia itu galak maling. Ya memang itulah namanya ghibah. Tapi kalau kamu ngomongkan dia galak maling, dia tak pernah maling, maka itu namanya fitnah. Tapi kalau kamu ngomong ke dia galak maling, memang dia galak maling nian, itu namanya ghibah. Hati-hati dengan dosa ghibah. Kama yaqulu narul khatab. Kata Rasul, sama seperti baro makan kayu bakar. Nanti pahala kita diambil oleh wong yang kita gibahi, dosanya wong yang kita gibahi kita ambil. Nauzubillah summa nauzubillah. Hati-hati dengan dosa berghibah ini. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok kaum yang dia
apa namanya tuh, nyakari rayunya dewek sampai hancur. Rayunya hancur, dicakarnya lagi. Jadi di kuku ini ketemu dengan besi. Sama lidahnya keluar, panjang dipotong lagi, sudah dipotong manjang lagi, sudah dipotong manjang lagi. Rasul tanya dengan malaikat Jibril, "Ya Jibril, mana? Ini apa lagi? Mana? Siapa ini ya Rasul?" "Hah? Ya siapa lagi ini ya Jibril?" kata Rasulullah. Kata Jibril, "Ya Muhammad, ini adalah umatmu yang mereka galak bergibah." Hati-hati nih, ini biasanya dosa gibah nih banyak kena di ibu-ibu. Kalau lanang jarang. Karena lanang ini prinsipnya sedikit bicara, banyak nginjuk duit. Wah, potong ladil ini kayak injuk lah dengan ibu-ibu, ya. Setuju kalau pas ibu-ibu. Benar tak, Bu? Hah? Semboyannya lah di lanang ini sedikit bicara, banyak nginjuk duit. Ini nginjuk duit lah tidak ngoceh terus, itu tinggal kena racun tikus tuh. Jadi semboyannya laki-laki itu sedikit bicara, banyak nginjuk duit. Karena memang lanang tak boleh banyak ngomong, ya. Lanang tuh jangan banyak ngomong, ngedem, tau bini lagi. Itu gawe lanang kata aku ini dah. Nah, jadi lanang itu sedikit bicara, banyak kan ngenjuk duit. Tak boleh lanang itu ngoceh baik. Ngapa? Mangkonya kalau yang banyak ngomong, yang kalau bahasa Palembang tuh yang nyenye sudah rata ibu-ibu. Makanya kalau ada lanang nyenye, siapa galak jawab wong? Mulut goncak mulut tino. Jadi yang mulut galak nyenye itu kata mulut betino, karena yang nyenye memang betino. Nah, hati-hati ibu-ibu ya, ibu-ibu banyak kena dosa gibah. Kata Rasul, yang kekhawatirkan kepada perempuan itu famu, mulutnya. Ya. Karena banyak perempuan itu ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, sholatnya rajin, zikirnya rajin, baca Quran rajin, ngomong ke wong rajin. Nah, itulah banyak kena. Jadi ghaibah ini dosa yang kedua, ibu-ibu harus waspada, hati-hati, jangan sampai terkena di dosa ini. Kapo kita lagi puasa ngibahkan wong, pahala puasa kita hilang. Puasa tidak batal, tidak, tapi pahala puasanya hilang. Lalu yang ketiga yang membatalkan pahala puasa kita an-namimah. Namimah itu mengadu domba. Bukan yang ngadu kambing, maksudnya ngadu domba ini apa ya? Mulut lebos kalau bahasa Palembang. Ya, aku nama bahasa Palembang ni lah. Mulut lebos gai 12. Nah, itu bahasa Palembang ni kantap, nyebutnya lemah, ya. Nyenyes, terlalu banyak bicara, nyenyes, ya dah. Bahasa Palembang ni singkat dan padat. Tidak ada uang, buntu. Ini apa namanya tuh mengadu domba, ya. Ngadu domba ni macam ini, dengan si A dia nyahat ke si B, dengan si B dia nyahat ke si A. Walhasil A dengan B ni berlaga, berbala, ribut gara-gara dia. Ke mulut lebos kalau bahasa Palembang. Gara-gara mulut kita, wong laju berbala. Nah, wong yang namimah macam ini, apa namanya, pahala puasanya habis. Puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya itu yang hilang. Hati-hati. Lalu yang ke berapa tadi? 4 dulu. Wan nadharu bi syahawat. Melihat sesuatu dengan syahwat. Jadi hati-hati nih. Mangkonya termasuk kita dengan bini juga berjauhan baik. Anak galak ngolah ke harim di rumah baik. Jeko bunda sayang pakai baju bener-bener dikit bulan puasa ini nih. Bini dewe, bini dewe. Tapi aman syahwat lagi datang habis pahala puasa. Kapan terbab kena dam. Jangan main-main ya. Kena denda. Ini lagi nonton bini aku ni tak pernah tinggalan, biasa nonton terus ya. Iyo, hati-hati. Makanya ibu-ibu pakai span kalau lagi bulan puasa. Jangan nyingkap-nyingkap ke pukang. Tapi aman Ustaz, alhamdulillah, insya-Allah kuat anak. Kuat insya-Allah. Cuman itu menabis buku ni tak kuat kan. Jangan, walaupun laki kita dewek, laki lagi di rumah misalnya, lagi belum begawe, lagi libur kan, corona sekarang ni ada. Baju benar-benar bagus-bagus ibu-ibu, jangan baju tu buka-buka. Ngapo kayak laki sahabat lagi datang, dia nyingok kita datang nafsunya, batal pahala puasanya. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya batal. Tapi yang mentelaju hati-hati, kena dam, dendo. Lah Ustaz omong kemarin puasa 60 hari, 2 bulan turut-turut tak boleh batal. Jangan main-main kamu. Oleh karena itu kita harus hati-hati tentang apalagi kalau nak buka. Itu kan melihat dengan syahwat.
Termasuk kamu nyingok semangko juga, alangkah abang semangko ini nyingok pempek telur, ai montok ni an, hati-hati kamu. Mangko kalau nak buka jangan ngadep makanan, banyak-banyak berzikir we. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la, itu bagus irit dibaca, zikir dibaca ketika menjelang berbuka puasa. Jangan ngadepi pempek, ya Allah, tamping nites 10 elok deh habis pahala puasa kamu. Jangan main-main, ya tak? Lalu yang terakhir, yaminul kadzib. Yaminul kadzib ini sumpah palsu, pengadilan, ya. Hati-hati wong yang lagi bersidang sekarang diangkat sumpah, sumpahnya sumpah palsu, ya. Dia bersumpah tapi dia berbohong. Maka dia puasanya batal. Makanya lama nyedang wong bulan puasa ini. Apa double dia kalau dia puasa, dia bersumpah palsu, batal. Makanya hati-hati orang yang memberikan kesaksian di pengadilan lalu disumpah, ya. Tak takut aku Ustaz, aku nak masih ngejak ke sumpah palsu. Nah, kau batal, memang kau tak puasa, mati ngantuk ni kan, memang budak itu salah diugusi, ya. Memang tak puasa rupanya, memang bandit ni kan, ya tak. Jadi hati-hati dengan 5 hal ini, ya. Al-kadzibu wal ghaiba an-namimah nadharu bisahawat yaminul kadzib. Kelima dosa ini kalau kita lakukan di bulan Ramadan ini, puasanya tidak batal tapi pahala puasanya habis. Inilah yang disebutkan oleh Rasul tadi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa itu, kata Rasul, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innamas shaumu junnatu fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yafsuq wala yajhal fa in imru'u qatalahu aw satamahu falyakul inni shaim. Sesungguhnya puasa adalah perisai. Ketika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor, bermaksiat, dan jangan berbuat bodoh. Jika ada orang yang melaknat dan memaki, maka hendaknya berkata di dalam hati, sungguh aku sedang berpuasa. Jadi kalau kita lagi puasa, ada yang ngatoi kita, ada yang ngomongi kita, tidak usah dijawab. Katakan, kuntu shaim, aku lagi puasa. Sama dengan kita puasa, ada ngajak bergocok, ngajak ribut. Kau melawanan, kocak pakaman, payu kita bergocok, payu kita ribut. Jawablah, kuntu shaim, aku lagi puasa. Jangan ditambahi, aku lagi puasa. Kalau galak habis buka. Itu nama masih nak manas tu lah, kau tu tak boleh. Apa? Kita harus menahan syahwat kita, menahan amarah kita, biar puasa kita sempurna. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi. InsyaAllah kita satu pekan ini sampai hari apa kemarin? Sabtu ya, Ustaz ngomong sampai hari Sabtu kita habiskan di bab puasa. Karena hari Ahad jangan tak nonton Ustaz live bersama TPRI Sumatera Selatan. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat. Ada salah Ustaz minta maaf, pada Allah minta ampun. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasa wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan baraka ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhanallahi